Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pemaparan materi mengenai beberapa pengertian istilah serta unsur dari hukum adat yang disusun oleh yang pertama Desya Natalia Putri Wulungo, yang kedua Nesa Sara Rizky Kasekarsari, yang ketiga Iqbal F. Ibrahim, dan yang terakhir yaitu Risman Pratama. Istilah hukum adat. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yang artinya adatrecht. Istilah adatrecht selanjutnya dalam berbagai literatur pada saat itu digunakan yang diartikan sebagai hukum adat. Kata istilah adat itu sendiri berasal dari pengertian bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pengertian kebiasaan pada umumnya daerah di Indonesia dimaknai sebagai pengertian sesuatu atau perilaku yang dilakukan berulang yang diikuti oleh lainnya, sehingga secara turun-temurun melakukan hal yang sama yang pada akhirnya mengikat dan ditaati. Pengertian hukum adat. Pengertian hukum adat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Supomo SH. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, meliputi peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, menurut Dr. Sukanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Yang ketiga, menurut Mr. G. P. Belefroid, hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Selanjutnya yaitu hukum adat dan adat. Hukum adat dan adat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Sedangkan adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim yang dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat adalah yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik kebiasaan maupun kesusilaan dalam bermasyarakat. Sebelumnya peraturan adat ini menggunakan istilah peraturan keagamaan dalam undang-undang. Pada masa Hindia Belanda, hukum adat yang berlaku tidak tunduk kepada KUH Perdata dan hukum kebiasaan. Fungsinya untuk mengatur masyarakat adat agar mendapatkan hidup yang damai. Jika ada yang melanggar hukum adat, maka dikenakan sanksi adat seperti halnya pemberian sanksi kepada pelanggar hukum berkekuatan di Indonesia. Sedangkan hukum kebiasaan adalah tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama. Hukum ini memberi pedoman bagi masyarakat untuk berpikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai hal di kehidupan. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan dalam dua hal, yaitu pertama, tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang adalah hukum. Selanjutnya, unsur hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum. Unsur hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum pada permulaannya untuk menyebut hukum adat antara lain digunakan istilah Godsdienstwetten atau hukum agama. Ini suatu bukti adanya kesalahpahaman di mana hukum adat itu dianggap sama dengan hukum agama. Menurut Snok-Horgrone, tidak semua bagian hukum agama diterima. Di resepsi dalam hukum adat,
hanya sebagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama, terutama bagian hukum keluarga, perkawinan, dan hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum agama. Herher membantah sebagian pendapat Sonok-Horgolani bahwa hukum waris tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, melainkan hukum adat yang asli. Dari batasan-batasan definisi yang telah dikemukakan tadi, maka terlihat unsur-unsur daripada hukum adat sebagai berikut. Yang pertama, adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Kedua, tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Ketiga, tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. Keempat, adanya keputusan kepala adat. 5, adanya sanksi atau akibat hukum. Keenam, tidak tertulis. Yang terakhir, ketujuh, ditaati dalam masyarakat. Materi selanjutnya, wujud hukum adat. Wujud hukum adat di dalam masyarakat, hukum adat nampak dalam 3 wujud, yaitu sebagai yang pertama, hukum yang tidak tertulis, jus non scriptum, merupakan bagian yang terbesar. Yang kedua, hukum yang tertulis, jus scriptum, hanya sebagian sekecil saja. Misalnya, peraturan-peraturan perundang-perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, seperti peranatan-peranatan di Jawa, pesuara-pesuara atau titis suara di Bali, dan sarakata di Aceh. Yang ketiga, uraian-uraian hukum secara tertulis. Lazimnya, uraian-uraian ini adalah merupakan suatu hasil penelitian yang dibukukan, seperti antara lain hasil penelitian Prof. Supomo yang diberi judul Hukum Perdata Adat Jawa Barat. Baik, saya lanjutkan. Untuk materi selanjutnya adalah hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kehidupan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Maka jelas dikatakan bahwa memang hukum adat adalah sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia tercermin lewat hukum adat itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada bagian penutup. Untuk kesimpulannya adalah, dari susunan makalah ini kami dapat menarik kesimpulan bahwa adanya hukum adat sebagai fondasi penting dari suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia yang berusaha untuk mengatasi masalah nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan sehari-hari yang menyangkut kedamaian masyarakat itu sendiri. Semakin kompleks susunan suatu masyarakat, semakin luas dan mendalam pengaruh hukum adat dalam mengatur kehidupan manusia. Sarannya adalah, semoga mahasiswa bisa memahami, memanfaatkan, menghargai serta mempelajari adat istiadat yang ada di daerahnya sendiri maupun di daerah yang lain. Baik, itulah hasil pemaparan dari kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Jika ada sanggahan atau kritikan dari teman-teman sekalian, silakan komen pada kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.